Ya, kembali di Lunch Talk dan masih bersama kedua narasumber kita pada hari ini. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua ID, ada Bapak Zainal Abidin, dan juga sudah hadir di studio ada aktivis dari Indonesia Corruption Watch, ada Mas Tama Satria Langkun. Selamat datang, Mas Tama. Ini menjadi topik yang sangat penting untuk diperbincangkan karena terkait dengan harga akhir dari obat tersebut yang nantinya akan dibebankan kepada konsumen. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Zainal bahwa terkait dengan gratifikasi, terkait dengan sponsor untuk melakukan seminar di luar negeri, ini secara etikal masih oke lah ya. Namun kalau kita lihat dari temuan-temuan Tempo sendiri, ada gratifikasi seks, kemudian juga membiayai biaya haji dan lain sebagainya, itu yang akhirnya tidak boleh. Sebetulnya kalau gratifikasi secara sponsor ini bisa dikenakan kasus ataupun pasal korupsi nggak sih, Mas Tama? Ya, kalau kita lihat ya, dalam lingkup Kementerian Kesehatan, kita kalau konteks gratifikasi kan tentu kita hanya merujuk pada 14 tahun 2014. Walaupun memang ini ada perdebatan di publik, bahkan di kalangan dokter maupun di para pihak aparat penegak hukum ya, apakah dokter masuk klasifikasi itu atau tidak. Tapi yang pasti dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan ya, nomor 14 tahun 2014 itu menyebutkan bahwa semua aparatur Kementerian Kesehatan yang disebut di situ, misalnya orang-orang yang mendapatkan upah atau mendapatkan gaji, orang-orang yang kemudian bekerja atau pegawai yang bekerja di bawah lingkup Kementerian Kesehatan, itu kemudian dia dilarang untuk menerima gratifikasi. Mau PNS atau swasta? Nah, itu disebutkan ada yang menyebutkan tadi ya, memang dia betul-betul diberikan upah, betul-betul juga orang yang kemudian diberikan diberikan gaji ya, atau dia orang yang pihak yang berkontrak atau pegawai yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ya, memang ini terminologi pegawai kan bisa macam-macam nanti. Apakah dalam kapasitas sebagai dokter atau tidak, nanti harus dilihat lagi aturan-aturan yang lainnya. Tapi jika ditranslatekan dalam ranah hukum begitu ya, artinya apakah dokter swasta yang tidak dibawahi langsung oleh Kementerian Kesehatan itu bisa dijerat peraturan Kementerian Kesehatan ini juga? Dalam pandangan saya, yang namanya gratifikasi itu diatur dalam undang-undang. Jadi ketentuan pebidanaan, orang itu bisa dipidana kalau ada undang-undangnya. Kalau nggak ada undang-undang nggak bisa. Nah, sekarang kita kupas undang-undangnya. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu dijelaskan dalam pasal 12B besar dan C besar. Yang intinya adalah pegawai negeri, penyelenggara negara, atau bisa kita katakan sebagai pejabat, itu dilarang menerima gratifikasi. Kalau dia terima, dia punya waktu 30 hari untuk melaporkan. Kalau nggak lapor, maka itu bisa dianggap sebagai suap. Yang itu bisa dihukum karena tindak pidana korupsi. Minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Lah, pertanyaan selanjutnya, apakah dokter itu termasuk dalam PNS, pejabat, atau penyelenggara negara? Kita lihat lagi dalam undang-undang. Undang-undang itu menyebutkan siapa sih yang disebut dengan PNS itu? Ada beberapa. Pertama, orang-orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kedua, orang-orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian atau sekarang berkembang menjadi ASN, aparatur sipil negara. Yang ketiga adalah orang-orang yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ada 4 nih yang bilang, oh PNS itu adalah ini. Nah, sekarang kita satu-satu. Karena ini hubungannya orang-orang yang di luar tadi ya, suatu atau bukan, maka kita lari ke KUHP pasal 92. Dalam undang-undang ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu disebutkan bahwa yang namanya PNS atau pejabat itu adalah orang-orang yang tadi misalnya dia bekerja, kemudian dia mendapatkan otorisasi dari negara, kemudian juga dia pihak-pihak yang melakukan pelayanan publik. Jadi orang-orang yang ini juga ternyata masuk kategori pejabat. Artinya yang swasta pun bisa dikategorikan sekarang, itu ya? Betul, sekarang kita lihat dalam konsepsi dokter ini kan biar bagaimanapun dia harus mendapatkan yang namanya STR. Ya kan, surat tanda keterangan, tadi singkatnya sudah juga dibahas. Surat tanda registrasi, kemudian juga itu dari Konsil Kedokteran Indonesia, kan begitu. Yang kemudian kalau dia mau praktek, dia harus dapat yang namanya SIP, surat izin praktek. Jadi jika disimpulkan begitu, apakah dokter swasta juga bisa dijerat peraturan undang-undang begitu? Dokter negeri maupun swasta, dia tidak bisa melakukan pelayanan medis, dia tidak bisa nyuntik misalnya, atau dia tidak bisa memberikan resep
tanpa ada otoritas dari negara. Jadi kita menganggap bahwa dokter menjadi bagian dari itu. Ya, jadi dikatakan disimpulkan termasuk begitu ya, bisa dijerat begitu ya. Runutan tadi logikanya kita tidak tunduk sama peraturan menteri bukan, tapi ini undang-undang yang bilang. Oke, Mas Tama, ini terkait dengan pertemuan Kementerian Kesehatan dengan KPK beberapa hari lalu begitu ya, dikatakan salah satu dikutip bahwa Pak Johan Budi begitu mengatakan bahwa KPK tidak bisa menjerat swasta begitu, hanya bisa menjerat PNS atau pejabat negara begitu ya, kecuali korporasinya. Nah, ini terkait pembahasan kita sebelumnya, bagaimana menurut Anda? Nah, ini lagi-lagi kita lihat lagi ya. Dalam konteks gratifikasi, itu yang bisa dihukum itu bukan yang memberi gratifikasi, tapi yang menerima. Ya. Beda sama suap. Kalau suap itu pemberi suap, penerima suap, dia masuk kategori korporasi. Masuk kategori orang yang bisa dihukum. Ini undang-undang yang bilang, bukan saya ambil dari undang-undang. Nah, artinya kalau dalam konteks korporasi juga dia bisa dijerat kalau itu suap. Tapi kalau itu hanya gratifikasi, hanya memberikan saja misalnya, itu tidak bisa, gitu ya. Karena dia justru konteksnya pemberi. Ya. Gitu. Baik, kita menuju ke Ketua ID lagi, ada Pak Zainal. Pak Zainal, ya ini memang penting sekali lagi untuk dibahas karena ujung-ujungnya adalah terkait dengan harga jual obat terhadap konsumen. Artinya kalau memang harganya jadi mahal sekali akan merugikan konsumen. Susah atau tidak menghentikan praktek yang ujung-ujungnya akan merugikan konsumen ini, Pak Zainal? Jadi begini saja, sebetulnya kan tidak di dokternya sebetulnya, kan dokter itu mendapatkan sponsorship dari biaya promosi. Dan saya sampaikan bahwa biaya promosi obat etikal itu hanya bisa dilakukan. Jadi promosi itu dilakukan karena misalnya ada obat baru dan dokter belum tahu tentang obat ini, kemudian dari biaya promosi itu pihak farmasi mendatangi dokter untuk menjelaskan tentang obat itu, dan itu sudah dikeluarkan, sehingga saya tidak mengatakan bahwa itu adalah, dan biasanya dijelaskannya itu misalnya di pertemuan-pertemuan ilmiah, atau misalnya dia mendatangi dokter sehingga kemudian dia menjelaskan itu. Kalau itu tidak ada maka tidak perlu ada biaya promosi, hanya persoalannya bahwa akan banyak nanti obat yang para dokter tidak tahu apa efek sampingnya dan seterusnya. Itu saya sampaikan tentang obat. Saya tadi mendengarkan tentang misalnya saya orang yang tidak terlalu cenderung membuat penafsiran terhadap undang-undang. Walaupun teman-teman kan ahli hukum, saya mengerti sedikit-sedikit bahwa kita tidak boleh membuat penafsiran yang kemudian bisa menjadi bias. Kalau misalnya hanya karena alasan, saya bisa mengerti, ada banyak dokter yang memang pejabat negara, ada yang PNS, ada yang dokter bukan PNS, tapi kemudian diangkat jadi pejabat negara, diangkat jadi komisioner, jadi itu diatur oleh undang-undang sehingga melekat di dalamnya sebagai pejabat negara dan ditentukan gajinya, ditentukan tunjangan jabatannya, ditentukan fasilitas-fasilitas yang diberikan negara kepadanya. Itu kalau itu saya bisa pahami. Tapi kemudian yang dokter swasta, kemudian kita dokternya swasta, kemudian bekerja di rumah sakit swasta, kemudian itu juga dia jadikan PNS pejabat negara hanya karena mendapatkan izin dari STR dari Konsil Kedokteran. Saya menganalogikan juga begini. Berarti semua wartawan itu adalah pejabat negara. Karena TV, surat kabar tempat dia bekerja adalah mendapatkan izin, kemudian dia juga bekerjanya mendapatkan surat izin pastinya. Tidak mungkin dia pergi, seorang wartawan datang mewawancari orang membuat berita, kemudian kalau dia tidak punya izin. Karena itu juga saya pernah mengadukan, walaupun itu konyol, di depan KPK saya mengatakan, bagaimana dengan sopir angkot? Di Indonesia ini sopir angkot itu walaupun milik pribadi, angkot itu disebut angkutan publik. Terus bagaimana kalau dia membawa, ada izin trayeknya dikeluarkan oleh institusi negara, kemudian surat izin mengemudinya juga dikeluarkan oleh satu institusi pemerintah. Apakah itu sopir angkot bisa disebut pejabat negara dan negara berkewajiban memberikan tunjangan jabatan? Itu kan menurut saya
saya orang yang tidak mau menyederhanakan, kecuali nanti ada aturan yang jelas yang mengaturnya, baru kita persoalkan itu. Tetapi kami mengatakan bahwa ukuran di profesi adalah ukuran kepantasan. Karena kami dalam etika yang dinilai itu adalah apakah pantas dokter itu mendapatkan atau tidak pantas. Kalau dia tidak pantas, maka perbuatannya disebut perbuatan tidak terpuji. Nah, kami di dalam kode etik mengatakan seorang dokter kalau dia biaya pergi mengikuti pendidikan berkelanjutan, karena dokter ini wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan. Baik, Dokter Zainal. Kalau dia tidak mengikuti, maka 5 tahun ke depan tidak boleh praktek. Ya, Dokter Zainal, terkait biaya yang Anda katakan sebelumnya, biaya promosi dan biaya produksi pembuatan obat begitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang mengatakan mengapa obat generik dan obat-obat yang mungkin direkomendasikan oleh para dokter ini berbeda sangat cukup jauh begitu. Adakah alasan terkait hal ini, Dokter Zainal? Nah, saya mengatakan kemarin, saya usulkan di KPK, mari kita semuanya kembali membuat suatu sistem pelayanan yang baik. Kemudian semuanya kita masuk dalam sistem. Saya melihat bahwa dengan adanya jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan, maka semuanya ini kita masuk dalam sistem. Tidak ada lagi dokter secara pribadi yang mengajukan obat. Semua itu melalui institusi. Misalnya ada e-katalog, ada formularium nasional yang semuanya ada obat generik. Karena itu kemudian yang mengajukan itu bukan pribadi dokter, tetapi institusinya, rumah sakit yang mengajukan tentang obat. Kemudian memilih, kalau dokter tidak boleh lagi menulis resep yang di luar dari yang ada dalam formularium yang bekerja di rumah sakit. Nah, kami melihat bahwa kalau kita membuat sistem yang baik, maka secara pelan-pelan semua itu akan hilang. Persoalannya kemudian adalah kami minta kehadiran negara untuk membiayai pendidikan berkelanjutan dokter. Karena Undang-Undang Praktek Kedokteran mewajibkan seluruh dokter yang ingin berpraktek untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan, mengikuti simposium, menambah pengetahuannya. Saya ingin negara ini hadir membiayai semua kegiatan itu. Ternyata juga negara tidak punya uang untuk membiayai itu. Karena itu kemudian ada keterlibatan pihak farmasi swasta untuk mensponsori. Nah, saya mengatakan kalau negara hadir dan membiayai semua itu kan sebetulnya clear. Praktek seperti ini tidak ada gitu ya tentang hubungan dokter dengan farmasi. Baik. Karena itu saya mengatakan ini tidak sesimpel yang kita pikirkan. Ya, Pak Zainal, tahan dulu di situ dan juga Mas Lama, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan mencari jeda.